Kasih Tuhan Yesus, Shalom. Malam ini kita bersama-sama hadir di tempat ini oleh perkenan Tuhan untuk menghormati ama, suami, ayah, opung, adik, kakak, keluarga, sahabat, jemaat yang kita kasih bersama-sama, Bapak Budiman Saragi. Selamat malam yang kami hormati Bu Farida, ada Bang Ucok, Bu Aleta, ada Afi. Kita juga masih bersama-sama menunggu kedatangan Dita bersama suami Nathanael dan anak-anaknya Jesse dan Jacob. Mari kita doakan mereka dalam perjalanan ke tempat ini agar selamat tanpa suatu kurang apapun dan dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Yang kami hormati keluarga besar Saragi, yang kami hormati keluarga besar Nabi Tukulu, terima kasih kedatangannya dan seluruh jemaat yang hadir pada malam. Langit ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu untuk menenang, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditaruh, ada waktu pertemuan dan perpisahan. Namun kita selaku orang percaya tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan hari ini adalah waktu yang baik di mana kita bisa bersama-sama menghadiri ibadah penghiburan bagi Bapak Budiman Saragi. 62 ayat 6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Sehingga dengan hormat mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian. Pasti aku terima.
masing-masing mendapatkan rema. Tuhan berbicara kepada kami masing-masing untuk mengamini, mensyukuri keselamatan yang kami pegang dan kami miliki, sehingga satu saat nanti kami boleh bersuka cita memuji Engkau di kerajaan surga dengan Bapa puji. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan. Kami berdoa khusus untuk Nita dengan suami dan anak-anak dalam perjalanan mereka ke tempat ini, sehingga Tuhan hantarkan tanpa kekurangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Yesus kawan yang sejati. Ya harusnya Kanita yang mau saja, tapi masih terlambat apa. Jadi Bapak memang udah dari awal tahun sakit ya, jadi ada kanker. Tapi memang Bapak ini dari dulu memang nggak pernah mau merepotin orang gitu ya. Dia selalu tough guy, ya. Nggak mau kelihatan sakit gitu ya. Jadi dia dari awal udah bilang, nih kalau ada udah beberapa ada yang saksinya juga. Udah kalau memang nanti Papa umurnya memang udah selesai, janganlah lagi di dialisis di bampi-bampi itu jantungnya. Papa mau pergi dengan tenang aja, gak usah pakai pembantu pernapasan segala macam, Bapak nggak mau. Itu saya langsung ingat bos, memang Bapak udah siap nih, dia pengen kembali bertemu dengan penciptanya Tuhan Yesus. Beberapa jam sebelum Bapak dipanggil, siangnya memang juga sama Mama kita berdoa sama pendeta Johan, kita bernyanyi
berdoa, dan Papa tuh walaupun dengan terbata-bata tetap dia berkata amin, amin Tuhan, amin Tuhan Yesus. Itu aja sih kesaksian saya beberapa jam terakhir sama Papa. Apabila ada kata-kata perbuatan dari Papa yang mungkin menyakitkan Bapak Ibu, saya minta maaf. Kita yakin bukan maksud Papa mungkin untuk menyakiti. Itu aja. Sudah kesaksian. Sekarang waktu dan tempat kami persilahkan GPF Gospel, paduan suara GPF Gospel untuk memberikan kesaksian dan hiburan bagi keluarga besar Saragi. Kembali kita membaca firman Tuhan secara silih berganti yang ada dalam lembar acara Bapak Ibu sekalian, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 2, 3, 4, 11 dan 12. Mari kita membaca pembacaan Alkitab ini secara silih berganti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selamat datang Anita, Nathanael, Jesse dan Jacob. Mari kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian pujian Nyamanlah Jiwaku. Waktu dan tempat kami persilakan. Yeah.
Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami datang kepada Tuhan dengan hancur hati kami. Kami kehilangan seorang yang sangat kami kasihi dan sangat kami hargai. Tuhan, kami tahu beliau sudah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan menghiburkan kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan membuat kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin kuat, karena kami punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Apapun yang kami alami, kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Berkati keluarga yang ditinggalkan malam ini, Tuhan, hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terkasih keluarga Ibu Harida, keluarga Pak Uco dan keluarga Pak Nathanael. Kehilangan itu tidak bisa kita pungkiri. Semua orang pasti akan mengalami kehilangan. Dan tidak ada yang bilang kehilangan itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi hari ini Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang menjadi penghiburan buat kita semua sebagai orang-orang Kristen. Dia berkata begini, saudara-saudara, bahwa aku tidak mengetahui, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Gitu ya. Nah, kalau lihat di dalam bahasa aslinya, yang dipakai oleh Paulus itu adalah tidur. Jadi, di dalam kekristenan, orang mati itu tidur. Kalau tidur itu berarti akan bangun, betul nggak Bapak Ibu? Itu sebabnya kalau hari ini Pak Budiman meninggal berarti hanya sementara. Satu kali kelak kita akan bertemu lagi. Nah, ayat Alkitab ini mengatakan bahwa dia tidur. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Dan ternyata kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 11, itu ketika Lazarus meninggal, Lazarus mati, Yesus juga bilang begini, mari kita ke tempat Lazarus karena Lazarus sudah tidur. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya, sebagai orang percaya, maka ketika kita nanti meninggal, kita hanya sementara. Kita akan bangkit lagi. Jadi bedanya orang Kristen dan orang bukan Kristen apa Bapak Ibu? Orang Kristen matinya sekali, begitu ya, lahirnya 2 kali. Jadi lahir baru, lahir secara jasmani dan lahir baru. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya hanya akan mati sekali, karena habis itu kita akan hidup selamanya. Tapi ketika Bapak Ibu ada yang tidak percaya kepada Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami 2 kali kematian. Hanya lahir sekali. Lahir secara jasmani, kemudian mati yang pertama, jasmani, dan kemudian mati yang kedua, lautan api. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti bahwa kalau begitu nggak boleh bersedih, ya. Tidak Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dia hanya tidur, ada pengharapan Bapak Ibu dan saya, satu kali kelak kita akan berjumpa lagi. Masih ingat ya dulu Pak Oco waktu sekolah di luar negeri nggak ketemu mama gitu kan? Waktu pas pisah nangis nggak? Nangis ya? Nangis waktu perpisahan. Padahal ya cuma nggak kelihatan saja. Hari ini kita ada air mata yang keluar karena kita tidak akan melihat lagi. Waktu anak saya berangkat, istri saya nangis, pelukan, nggak bisa lihat lagi. Tapi saya tahu dia ada di sana dan dia aman di sana. Bapak Ibu, Bu Farida, Pak Ucor, dan keluarga Pak Nathanael, Bu Nita, ini sekarang nggak akan bisa lihat lagi. Tapi dia sudah di sana. Satu kali kelak kita akan berjumpa lagi. Anggap saja seperti sedang keluar negeri. Satu kali kelak kita akan sana. Cuma kita tidak punya alat komunikasi sehingga zaman dulu kala nggak bisa berhubungan lagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
begini, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ayat ini berkata bahwa bukan berarti Bapak Ibu dan saya tidak boleh menangis. Ayat ini berkata bahwa jangan menangis, orang Kristen nggak boleh menangis karena dia masuk surga. Enggak begitu. Kehilangan itu pasti mengeluarkan air mata. Kalau tidak boleh menangis, kenapa Tuhan menciptakan air mata? Kesedihan itu harus diperlihatkan dengan air mata. Emosinya boleh dilimpahkan, boleh dituangkan, karena itu adalah ekspresi Bapak Ibu dan saya kehilangan orang yang paling Bapak Ibu kasihi. Tetapi, kan begitu. Jangan seperti orang yang tidak percaya, orang yang tidak punya pengharapan. Karena kita tadi punya pengharapan ya, karena Bapak Budiman hanya tidur, berarti satu kali kelak dia akan bangkit. Saya juga akan ketemu lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya, Farida, Pak Uco, Bunita, satu kali kelak kita akan ketemu lagi. Ada reuni besar, ketemu lagi dengan orang-orang yang saya kasih. Itu selalu menjadi pengharapan buat saya. Ketika saya kangen dengan bapak saya selalu bilang begini, satu kali kelak saya akan lihat bapak saya lagi. Satu kali kelak saya akan ketemu lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu, pesan saya, kalau ada orang-orang yang Bapak Ibu kasih dan belum kenal Tuhan, kasih tahu kenal Tuhannya supaya besok kita ketemu lagi, gitu kan? Kalau dia nggak kenal Tuhan, Bapak Ibu kenal Tuhan. Bapak Ibu nggak pernah cerita, Bapak Ibu nggak akan ketemu dia lagi. Itu sebabnya jangan pernah lupa untuk bercerita kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang Bapak Ibu kasih, untuk cerita bahwa saya punya Tuhan Yesus. Kalau saya mati, masuk surga, satu kali kelak kita akan bertemu lagi. Itulah pengharapan Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan pengharapan, sehingga orang Kristen seharusnya ketika sedih, ingat begitu Bapak Ibu, tidak akan terus bilang begini, wah saya nggak punya harapan lagi lah, nggak usah. Hidup ini buat apa yang sudah nggak ada orang yang saya kasih, belahan hati saya hilang, saya nggak mau makan, saya nggak mau hidup, saya mau mati saja juga. Nggak begitu. Ketika Bapak Ibu dan saya diberi kesempatan untuk hidup, berarti Tuhan masih punya tugas yang harus Bapak Ibu dan saya kerjakan. Kerjakan tugas itu dengan baik, karena satu kali kelak kita akan bertemu. Jadi Bapak Ibu boleh menangis, boleh bersedih, boleh, tetapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Istilah hari-hari Bapak Ibu dengan kekuatan karena Tuhan punya janji pengharapan. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, mari kita lihat di bagian terakhir. Ayat 14 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, jadi pengharapan saya itu bukan berarti tidak ada dasar, bukan seperti mistik yang percaya kalau percaya. Tidak, ada dasarnya. Kenapa? Karena ada buktinya. Ada yang sudah mati dan kemudian bisa bangkit. Kalau dia bisa, berarti kemungkinan saya juga bisa. Berarti Bapak Ibu juga akan mengalami mati dan bangkit. Jadi kalau ditanya begini, kok kamu percaya? Nah kan ada buktinya. Ada yang sudah bisa bangkit. Kalau dia bangkit, berarti saya juga. Itu buat saya prototipe. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di pameran mobil, sebelum mobil di launching itu ada prototipenya, gitu ya. Orang lihat, bagus, saya pesan ini. Ada pengharapan bahwa itu akan diproduksi secara besar-besaran dengan masal, dan Bapak Ibu bisa beli kan. Ada prototipenya, udah dia lihat. Nah Bapak Ibu kan lihat prototipenya, Yesus sudah bangkit. Ada prototipenya, berarti kalau dia bangkit, Bapak Ibu dan saya pasti akan bangkit. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya punya pengharapan. Jadi sebagai orang yang percaya, iman Bapak Ibu itu bukan tanpa dasar, bukan iman yang asal-asalan, tapi iman yang ada buktinya, ada contohnya. Jadi Bapak Ibu berharap bukan kepada sesuatu yang tidak ada buktinya. Yesus bangkit, kita juga bangkit.
Jadi kalau tadi Paulus berkata Pak Budiman tidur, berarti benar. Karena Yesus sudah bangkit, berarti Pak Budiman nanti akan bangkit. Bapak Ibu dan saya juga akan bangkit. Keluarga Farida, Pak Uco, dan keluarga kita tahu semua kehilangan itu sesuatu yang berat. Karena ada sesuatu yang hilang rasanya. Saya ingat sekali ketika bapak saya meninggal, waktu buka pintu itu dulu ada bapak, sekarang tinggal ibu ya. Ada sesuatu yang hilang, yang hilang, dan itu nggak bisa dipungkiri. Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35. Waktu Yesus melihat Lazarus, dia menangis Bapak Ibu. Karena dia mengasihi Lazarus. Padahal dia bisa membangkitkannya, tetapi Yesus menangis. Artinya ada kesedihan yang Yesus rasakan. Ada kehilangan yang Yesus rasakan. Jadi hari ini, malam ini, Bapak Ibu datang dan menghiburkan mereka. Itu sebuah kehilangan yang luar biasa. Ada teman-teman yang sepenanggungan. Ada teman-teman yang memberikan waktunya, tenaganya, dan berkata, mari kita sama-sama punya pengharapan. Ada pengharapan dalam Yesus. Mari kita tunduk kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan singkat ya. Boleh kami dengar malam ini. Ketika kami kehilangan seseorang, Tuhan berkata bahwa mereka hanya tertidur. Satu kali kelak mereka akan bangkit. Itu sebabnya kami tidak akan berduka berlama-lama. Karena kami punya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Pengharapan kami bukan pengharapan kosong, tetapi kami sudah melihat buktinya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kalau Yesus bangkit dari kematian, maka kami pun akan bangkit dari kematian. Satu kali kelak Tuhan, kami akan bertemu dengan orang-orang yang paling kami kasih kembali. Perpisahan ini hanya sementara. Itu sebabnya hiburkan kami Tuhan. Khususnya keluarga yang ditinggalkan malam ini. Tuhan bebat luka hatinya. Tuhan pulihkan. Dan dialah Tuhan. Mereka boleh menikmati asih anugerah Tuhan. Karena Bapak Budiman Saleh sudah bersama dengan Tuhan. Satu kali kelak kami akan berjumpa kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Respon firman sudah disampaikan dengan mengangkat pujian sekaligus menutup seluruh rangkaian ibadah penghiburan pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu pergabungan yang saya hormati bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian Tuhan harapan. Harapanku sepanjang waktu, suara-Mu ku dengar, lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu.
dengan keluarga Bu Farida, Pak Uco, keluarga Pak Nathanael, Bu Aneta. Tuhan, Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan itu, Tuhan memberi penghiburan secara istimewa. Roh Kudus menguatkan mereka. Dialah penghiburan yang dari Tuhan, yang sempurna itu. Damai sejahtera menaungi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan dengan puji-pujian kami, penyembahan kami. Kiranya apa yang kami kerjakan malam ini menjadi dupa yang harum di mezbah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan perlindungan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita sekalian. Mari saya percaya katakan Amin. Salam buat kita semua. Kami atas nama keluarga besar yang berduka cita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Jemaat GBF Gospel Gondang Dia, Gereja Baptis Gondang Dia Fellowship. Kami tetap berharap agar acara besok sampai hari Sabtu, karena rencana keluarga besar bahwa abang kami ini, saya cerita dikit ya. Jadi saya adalah bapak udahnya si Ucok, bapak udahnya si Nita ini. Jadi bapak saya sama bapaknya abang saya ini adalah kakak beradik. Mereka ada 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Jadi bapak saya lah yang paling bontot, paling bungsu. Nah, jadi kebetulan abang saya, Bob, masih besok mungkin sampai di sini. Kemudian abang Pendi juga lagi ada tugas di Batam, mungkin nanti malam sampai. Kita berdoa, ya kiranya semua acara dapat diberkati oleh Tuhan, dan semua keluarga yang mengasihi kami, keluarga duka yang mengasihi kami, sangat-sangat kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Tuhanlah yang membalas semua kebaikan kita di dalam Kristus Yesus yang kita percayai sebagai juru selamat kita. Jadi begitulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami hanya berharap, bermohon kepada kita semua agar acara bisa berjalan dengan lancar melalui pertolongan kasih daripada Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Gondang Dia Baptist Fellowship, besok kita akan ada acara adat dan keluarga, turnip 70 dan semua bersama-sama. Hari Sabtu akan acara penguburan jam 10 dari sini. Papa akan dikuburkan di San Diego Hills. Kita berangkat bersama-sama jam 10 dari sini. Pak Yosi yang akan membantu untuk melayani. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Ibu semua, saudara-saudara yang telah hadir pada malam ini. Terima kasih. Sekali atas nama keluarga besar Bapak Budiman Saragi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.
Takkan ku ragu akan kasih-Mu yang telah Kau beri di dalam hidupku. Karya salib-Mu yang selamatkanku. Yesus, Kau terindah di dalam hidupku. Aku percaya pada rancangan-Mu, meski tak mudah, tetap ku percaya. Karya salib-Mu memampukanku untuk selalu berharap hanya kepada-Mu. Ku berserah pada semua jalan-jalan-Mu, oh Tuhan. Kau yang tahu semua yang ku perlukan. Hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Ku percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidupku. Meski cobaan datang menghampiriku, hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Aku percaya pada rancangan-Mu, meski tak mudah, tetap ku percaya. Karya salib-Mu memampukanku untuk selalu